Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters asik ya. Bagaimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua nih buat kalian ya tanpa terkecuali pokoknya ya. Doa terbaik lah buat kalian semua dan tentunya secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini kalau kita lihat untuk perkembangan daripada sektor cryptocurrency memang ya seperti inilah ya fluktuatifnya sangat kenceng kali gitu kan. Nah, kali-kali kenceng. Oke, makanya di sini saya selalu mengingatkan buat teman-teman semua, jangan terlalu tamak ya. Usahakan kalau udah profit itu ditarik ya, dijual gitu teman-teman. Yang penting jangan jual 100%. Kenapa? Karena setiap ada kenaikan pasti akan ada yang namanya penurunan. Di mana ada penurunan pasti akan ada fase konsolidasi ya. Konsolidasi antara buyer and seller itu sering berperang. Menang yang mana? Kalau menang buyer berarti dia akan segera recover. Tapi kalau menang seller ya pasti junam kembali gitu kan. Makanya di sini kita harus bisa benar-benar memanfaatkan momentum. Oke lah. Mungkin kalian semua memiliki target tersendiri untuk altcoin yang kalian pegang. Tapi setidaknya teman-teman ya, 20% dari yang kalian pegang itu di set di harga target kalian. Sisanya kan bisa dibuat scalpingan saat naik jual, saat turun masuk gitu loh ya. Nah, kali ini sesuai dengan requestan dari teman-teman semua, Bang, tolong bahasin Floki kembali. Oke, jadi di sini sebenarnya kalau untuk Floki sendiri banyak yang menargetkan sampai di arah one cent dream ya, one cent dream. Banyak yang spekulasi one cent dream Floki itu jauh lebih realistis dibandingkan Shiba Inu ya. Karena kedua meme coin ini memang memiliki proyek yang cukup bagus ya, memiliki proyek yang cukup bagus. Floki juga memiliki proyek yang bagus, Shiba juga memiliki proyek yang bagus. Oke, kita akan bahas di sini untuk Floki. Nah, sebenarnya kalau kita lihat teman-teman ya, untuk si Floki sendiri, harga tertinggi daripada Floki atau ATH-nya itu kalau dikruskan ke dalam rupiah sekitar 5,7 rupiahan ya. Jauh lebih tinggi dibandingkan Shiba karena supply daripada Floki juga jauh berbeda banget dibandingkan Shiba Inu ya. Supply totalnya atau maksimalnya kalau nggak salah di area 10 triliun, Shiba di 1 kuadriliun. Jadi perbandingannya sangat jauh ya. Nah, oke, target daripada Floki Inu sendiri teman-teman ya, dia di area one cent dream. Tapi saya nggak mulu-mulu dia harus ke one cent dream. Dia bisa di area 0,002 teman-teman ya. 0,002 itu kalau kita kruskan ke dalam rupiah gitu teman-teman ya. Itu sekitar berapa itu? Sekitar 33 rupiahan. Wah, gila ya. Ini udah luar biasa sebenarnya. Dia kill 20 dengan harga saat ini. Apakah bisa? Ya, I don't know, nggak ada yang tahu. Makanya di sini saat Floki naik, mungkin dia kill 10 dari harga saat ini, ya kita wajib yang namanya taking profit, jangan ditahan-tahan gitu ya. Nah, terus di sini teman-teman ya, kenapa vlog ini mungkin harganya bisa sedikit mahal ya? Mengingat circulating supply-nya itu udah di area 9,62 triliun Floki ya, teman-teman ya. Untuk total supply sekitar 9,66 triliun atau sekitar 10 miliar lah ya. Oke, jadi kita cek dulu ke Binance Smart Chain teman-teman ya, karena ini berbasis BSC teman-teman, tapi dia udah multi chain gitu kan. Nah, di sini kita masuk ke sini dulu sebelum kita pahami lebih dalam lagi untuk si Floki sendiri ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri untuk total supply-nya kan 10 triliun teman-teman ya. Untuk mekanisme holdernya ada penurunan lah ya. Kalau kita berbicara holder memang Floki kalah dengan Shiba ya. Holder daripada Shiba udah 1,5 jutaan sedangkan Floki hanya 400 ribuan ya. Bayangkan saja nanti Floki memiliki holder jutaan, wah harganya udah mantap jiwa ya. Menariknya lagi dari Floki teman-teman, oke sebelum kita maju ke holdernya, dari segi transaksi ya, ini cukup padat ya, 50 detik, 2 menit, 3 menit dan seterusnya. Cukup padat untuk transaksinya teman-teman. Terus kalau kita lihat dari holdernya ya, pemegang, bentar kok kayak gini nih tulisannya ya. Bentar bro, mana? Oke tunggu. Nah, ini udah kena teman-teman ya. Untuk holdernya tertingginya tentunya di Dead Wallet teman-teman. Ini udah 58% lebih ya.
Jadi saya masih bullish di Floki. Ya walaupun mungkin di kisaran harga 10 sampai 15 rupiah itu it's okay teman-teman ya. Mungkin bisa terrealisasi entah nanti di area 6 rupiah, 7 rupiah atau 10 rupiah kayaknya possible lah ya untuk si Floki itu ke harga tersebut ya. Mengingat ATH-nya itu di area 5,7 rupiah teman-teman ya. Ya antara 5 sampai 10 rupiah kayaknya possible teman-teman untuk si Floki ini sendiri. Kalau untuk ke One Cent Dream atau sekitar 150 di tahun ini kayaknya belum teman-teman ya, belum bisa ke harga tersebut kecuali ada mekanisme burning yang cukup gede ya. Terus kalau kita lihat dari segi pembakarannya Floki teman-teman ya, karena di sini Floki memiliki mekanisme dana untuk buyback ya, yaitu dengan hasil perdagangan di botnya Floki ya teman-teman. Jadi di sini pembakarannya cukup lumayan aktif teman-teman ya. Bisa kalian lihat sendiri 6 jam yang lalu, 36 jam yang lalu, 47 jam yang lalu ya, 2 hari yang lalu. Jadi seminim-minimnya itu 2 hari sekali ada pembakaran ya. Entah nanti di area 1 juta, 40 juta, 800 jutaan teman-teman. Jadi mekanisme burningnya masih sangat-sangat berjalan ya. Ini pembakarannya ini naik turun ya tergantung dari nilai keramaian atau nilai pendapatan yang ada di bot trading Floki ya teman-teman ya, yang itu di Telegram lah. Kurang lebih kayak si mempetnya Bloom gitu ya kan, kita trending menggunakan bot telenya gitu teman-teman ya. Kurang lebih mekanismenya kurang seperti itulah ya. Mendapatkan fee tersebut 50% kalau nggak salah digunakan untuk buyback and burning si Floki. Oke. Terus di sini juga Floki bekerja sama ya teman-teman ya dengan perusahaan yang didukung oleh Nvidia untuk tokenisasi Web3. Nah ini cukup menarik juga. Jadi partnership, kerjasama dan sebagainya untuk Floki ya, serta use case daripada Floki itu semakin meningkat sebenarnya ya. Jadi aliansi ini menandakan ekspansi Floki ke bidang AI, fisik terdesentralisasi yang sedang berkembang. Oke, tempat blockchain, robotik dan kecerdasan buatan saling bersilangan. Nah, jadi aliansi strategis baru dengan Rich Robotics ya teman-teman. Jadi Floki itu mengumumkan kemitraan dengan Rich Robotics, perusahaan di balik Realix AI ya. Aliansi ini membawa Floki ke dunia AI fisik yang terdesentralisasi di bidang baru yang mempertemukan robotik, AI dan blockchain untuk membuka kasus penggunaan baru di dunia nyata. Mantap jiwa ya. Dan di sini di-up juga oleh akun X-nya Floki teman-teman, di mana Floki ini juga nge-up ya di akun X-nya, itu Floki resmi menjadi sponsor emas untuk tokenisasi bukan tokenisasi ya, untuk token 2049 di Dubai mulai tanggal 30 April sampai 1 Mei 2025. Mantap ya. Ini berarti iklan berjalan gitu ya untuk si Floki ini. Nah selain itu petugas hubungan masyarakat kami akan menjadi pembicara di acara tersebut yang diperkirakan akan menyambut lebih dari 15.000 pemimpin industri, inovator dan penggemar kripto ya kan. Rincian lanjut akan segera menyusul. Oke, token Floki token ya 2049 Dubai teman-teman. Mantap jiwa ya. Mengingat Floki ini juga sempat meluncurkan beberapa token kolaborasi airdrop lah, kurang lebih seperti itu, seperti Monkai sama Cat ya teman-teman ya. Itu saya juga dapat alokasi, sampai saat ini belum saya jual meskipun harganya junam juga ya. Siapa tahu nih kedepannya airdropnya bisa mantap jiwa gitu kan. Dan ini juga salah satu produk dari si Floki ya teman-teman, yaitu Flockify atau ya bisa dikatakan Floki Locker lah ya teman-teman. Dimana tahukah Anda Floki Locker ya menetapkan standar baru dalam keamanan DeFi yang memungkinkan pengguna untuk mengunci tokennya gitu teman-teman ya. Bukan hanya sehari 2 hari, bukan hanya sebulan 2 bulan atau setahun 2 tahun, bahkan bisa sampai miliaran tahun ya. Sampai umur kita udah koit mungkin teman-teman ya, itu belum terunlock ya kan. Nah baik untuk komitmen jangka panjang atau membuat pernyataan, Floki Locker menawarkan fleksibilitas dan kepercayaan yang tak tertandingi teman-teman ya. Ini adalah Floki Locker, salah satu produk yang ditawarkan oleh Floki juga selain dari bot perdagangan juga teman-teman ya. Nah jadi di sini kalau menurut saya sih ya, mungkin Floki kalau kembali ke all time high-nya itu masih ada kemungkinan besar bisa ya. Untuk di atas all time high-nya juga ada kemungkinan besar bisa teman-teman ya untuk membuat ATH barunya. Kenapa saya masih optimis dengan Floki? Salah satunya dari segi
produk yang ditawarkan juga bagus ya, dia ada universitas juga ya, seperti itu teman-teman, dan ada pembakaran yang cukup gede juga, udah 58 persenan ya, suplainya tinggal 5 nggak nyampe 5 triliun lah ya teman-teman ya, nggak nyampe 5 triliun, 4, sekian triliun lah ya, dibandingkan dengan suplainya si Luna Classic kalau nggak salah ya, ini jauh lebih sedikit gitu bro ya. Jadi kemungkinan sih kalau di area 5,7 rupiah masih sangat possible ya, di area 6 sampai 10 rupiah ya itu bisa terrealisasi juga. Kita lihat saja perkembangan daripada sektor kripto, semoga semakin membaik. Oke, mungkin ini sedikit informasi tentang Vloki, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam.